Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para musyahidin di channel MCT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajah lagi, bisa ketemu di channel ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian dari ilmu usul fikih, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya udah Al-Fakir jelaskan tentang awal muqaddimah dari ilmu usul fikih, yang mana waktu itu beliau menjelaskan tentang al-waraqat, ya. Kenapa disebutkan al-waraqat, berapa lembaran-lembaran, yang mana hal tersebut itu memberikan kemudahan bagi mubtadi', bagi orang-orang pemula untuk mempelajari dari ilmu usul fikih. Kemudian pada pertemuan yang kemarin juga udah Al-Fakir jelaskan tentang kalimat lafdu ilmu usul fikih itu adalah gabungan dari dua juzu atau dua bagian, yang mana setiap bagian tersebut itu memiliki makna tersendiri. Yang mana Al-Fakir di sini sekarang pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan dari bagian-bagian tersebut, apa yang dimaknakan dengan ifrad atau mufrad, atau dan juga apa yang dimaknakan dengan tarkib. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Al-Waraqat Imam Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anqal ya wal lafdu bi i'tibari tarkib wal ifrad, ya. Jadi pembahasan tentang suatu lafaz ya dilihat dari segi tarkibnya atau penggabungannya, dan juga dari segi juzunya atau sebagian-bagian dari lafaz tersebut, ya. Disebutkan di sini ada dua pembagian, ya. Yang pertama mufradun, yang kedua adalah murakkab, ya. Yang pertama adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu. Jadi satu yang dalam ilmu usul fikih ini enggak sama seperti hanya satu yang ada di ilmu an-nahwu, ya. Kemudian yang kedua adalah murakkab, ya. Disebutkan di sini wal murakkabu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, ya. Di sini murakkab ini yang menunjukkan bagian-bagiannya, yang mana bagian tersebut itu memiliki makna. Seperti yang sudah dijelaskan, usulun, asal di sini memiliki makna, fikhu ini memiliki makna. Berbeda kalau misalkan kayak suatu nama gitu, ya, yang digabungkan, sekiranya kalau misalkan nama tersebut itu dipisahkan maka tidak menjadi suatu makna, itu berbeda dengan hal tersebut. Ya, di sini beliau yang menjelaskan, ya, Asy-Syarih menjelaskan bahwa wahwa anwa'un, ya, murakkab ini ada macam-macam, ya. Yang pertama adalah namanya murakkab tarkiban isnadiyan. Jadi suatu tarkib dari dua kalimat, yang mana tarkib atau penggabungan dua kalimat tersebut itu dari segi isnadi atau disandarkan. Bagaimana maksudnya? Disebutkan di sini salah satu contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaidun dalam keadaan berdiri. Jadi kalimat berdiri ini disandarkan kepada Zaid, ya. Zaid dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, ya. Zaidun qaimun atau Zaidun akilun atau Zaidun naimun, ya kan? Seperti itu. Itulah suatu tarkib yang mana dinisbatkan atau diisnadkan, disandarkan kepada suatu hal. Jadi menunjukkan akan keadaan salah seorang, entah itu dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan makan misalkan. Itu dinamakan murakkab tarkiban isnadiyan. Kemudian yang kedua adalah murakkab tarkiban idhafiyan, ya. Jadi murakkab yang kedua ini adalah suatu tarkib yang dinamakan murakkab idhafi, ya, kepemilikan atau yang dinisbatkan, ya. Misalkan Gulamu Zaidin, ya, Gulamu Zaidin ini kepemilikan, ya. Ini adalah anaknya, ini adalah budaknya Zaid, ya. Kalau misalkan salah satu contoh yang lain adalah Baitu Amrin, ya, rumahnya Amr, atau apapun yang diidhafahkan kepada orang tersebut dinamakan murakkab tarkib idhafi, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah murakkab tarkiban taqyidiyan, ya. Taqyidiyan itu gimana maksudnya? Murakkab ini muqayyad atau terikat. Bagaimana terikat? Kayak misalkan penjelasan dari atau contoh dari kal hayawan an-natiq, ya. Hayawan itu apa? Dikatakan adalah sesuatu hal yang tumbuh, dinamakan hayawan, ya. Berarti bukan hayawan itu bukan hewan-hewan yang kita tahu, enggak, ya. Ya, kalau misalnya manusia dinamakan hayawan, tapi hayawan apa? Hayawan yang natik, ya. Natik itu apa? Natik itu bukan berarti yang berbicara, akan tapi dia itu yang berakal, ya.
Kalau misalkan dikatakan hewan yang berbicara, juga ada burung beo itu kan juga bisa berbicara kan, kayak gitu. Di sini dikatakan murakkab tarkiban taqi, yaitulah terikat, ya. Karena apa? Di situ menunjukkan dijelaskan, ya. Hayawan ini, penjelasan hayawan ini kalau disendirikan, dia maksudnya adalah hewan-hewan, sesuatu hal yang tumbuh atau sesuatu hal yang bisa berkembang, ya. Kemudian an-natik ini sendiri, ya. Ketika dijadikan berarti itu ada kaitannya. Yang dimaksudkan dengan hayawan natik ini adalah maksudnya adalah manusia. Karena apa? Tidaklah ada sesuatu hal yang tumbuh, ya, yang selalu bisa tumbuh berkembang, kemudian yang berakal, kecuali hanya manusia. Kalau misalkan hewan-hewan yang kita tahu kayak kucing atau apa gitu, mereka tumbuh akan tapi mereka tidak berakal. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan daripada al-murakkab. Kemudian di sini adalah penjelasan dari al-mufrad, ya. Al-mufrad di sini maksudnya apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi alla yakuna lahu juz'un ka hamzatil istifham. Jadi yang dimaksudkan mufrad ini yang tidak menunjukkan juzuknya, bagian-bagiannya itu memiliki makna. Kayak misalkan apa? Bi alla yakuna lahu juz'u, ya. Akan tapi seperti halnya dia itu tidak memiliki bagian. Salah satu contohnya adalah hamzatul istifham, ya. Kan kita bisa mengatakan pertanyaan atau harful istifham, salah satunya adalah hamzah, ya. Ini kalau misalkan disendirikan itu masih memiliki makna, ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna lahu juzu' ghairu dal ala ma'na, ya. Di sini disebutkan bahwa dia itu memiliki suatu bagian yang tidak menunjukkan akan suatu makna, seperti hanya Z, ya. Kalimat Z itu terdiri dari harfu za, zai, kemudian harfu ya, kemudian harfu dal, ya. Kalau misalkan hal tersebut itu dipisahkan, maka tidak memiliki makna. Berbeda kayak tadi hamzah. Hamzah itu kalau dipisahkan bisa menunjukkan makna. Sama seperti halnya istifham atau diartikan apakah, ya. Tapi kalau misalkan di sini juzuknya itu nggak bisa dipisahkan, itu baru dinamakan mufrad. Jadi ada dua gambaran. Ada gambaran yang mana dia itu hanya memiliki bentuk satu tunggal tapi memiliki makna. Ada juga dia itu digabungkan dari beberapa huruf dan baru bisa memiliki makna. Kayak misalkan contohnya zaidun. Ya, kalau misalkan za-nya itu dipisahkan nggak memiliki makna, ya. Berbeda kayak misalkan tadi hamzah al-istifham. Kemudian yang dimaksud dengan mufrad ini au yakuna lahu juz'un dalun ala ma'na ghairi juz'i ma'nahu ka Abdillah alaman. Fa inna kullan min juz'aihi yadullu ala ma'na lakinnahu laysa juz'ad dzatil mawdu' laha bal ubudiyyatu min awaridiha, ya. Di sini disebutkan atau memiliki juzuk yang menunjukkan akan suatu makna, akan tapi bukan makna yang sama seperti halnya ketika digabungkan dengan juzuk yang lain. Seperti Abdullah. Abdullah, kalimat Abdullah itu sendiri-sendiri, ya. Kalau abad, ya, dipisahkan namanya hamba. Allah juga namanya adalah Allah, maksudnya Tuhan. Kemudian ketika itu disendirikan memiliki makna, ya. Bukan berarti ketika disendirikan itu maknanya sama ketika digabungkan. Ya, kayak misalnya Abdullah kan berarti hambanya Allah kan, gitu kan. Tapi kalau misalkan dipisahkan hambanya itu sendiri, ya kan, hambanya itu sendiri, kemudian Allahnya dipisahkan juga memiliki makna yang berbeda, ya. Oleh karena itu di sini yang dimaksudkan adalah suatu makna yang memiliki makna yang dimaksudkan. Ya, walaupun dia itu digabungkan dari beberapa hal, dari dua kata, misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya. Soalnya kalau misalkan dibedakan juga nggak kalau misalkan dibedakan maka tidak memiliki makna yang dimaksudkan, ya, seperti itu. Karena apa? Yang dimaksudkan sini adalah nama Abdullah, ya. Bukan hanya hamba sendiri kemudian Allah sendiri, ya. Walaupun di sini dari secara zahirnya itu seperti hanya tarkib atau digabungkan dari dua hal, akan tapi hakikatnya dia itu mufrad. Karena apa? Kalau misalkan dipisahkan nggak memiliki nggak dimaksudkan atau tidak memiliki maksud yang dimaksudkan, yaitu adalah suatu nama, ya kan. Inginnya orang itu manggilnya Abdullah, ketika dipisahkan jadi abad, ya nggak bisa dikenal, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah suatu mufrad yang digabungkan dari suatu hal, yang mana kalau misalkan hal tersebut dipisahkan memiliki makna yang lain, ya. Kemudian di situ ada juga namanya disebutkan murakkab tarkib masji ka khamsata asyara ka wa ba'labak fa innahu mufradun inda usuliyin. Jadi kayak misalkan tarkib masji, kayak misalkan kalimat khamsata asyar. Jadi khamsata asyar itu nggak bisa dipisahkan, ya. Kalau misalkan hanya khamsah sendiri, asyar sendiri juga memiliki makna sendiri-sendiri, tapi tidak menunjukkan suatu maksud, ya, yang
ditunjukkan 15 itu ya, khamsata asyara wa ba'la baqiya fa innahu mufradun inda usuliyin ya, inda usuliyin itu termasuk mufrad ya, li'annahu la yadullu juz'uhu ala juz'i manahu, akan tapi karena apa, karena tidak menunjukkan dari juzuknya itu apa yang diinginkan oleh orang yang mengucapkannya ya. Wa in kana murakkaban inda nahwi, akan tapi kalimat khamsata asyar ini inda nahwin itu termasuk murakkab, tapi inda usulin itu satu ya. Jadi perlunya dibedakan antara mufrad yang ada inda usuliyin juga mufrad yang ada di dalam an-nahwiyin ya, seperti itu. Wah, itu adalah penjelasan dari al-murakkab dan juga al-mufrad. Yang mana dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kalimat ilmu usul fikih yaitu adalah suatu muallaf min juz'aini ya, digabungkan dari dua juzuk, yang satu adalah usul, yang satu adalah al-fiqhu min al-ifradi ya, muqabil at-tarkib, yang mana ifrad tersebut dinamakan di sini usul fikih ini enggak dinamakan murakkab, dinamakan mufrad. Karena apa? Ketika dipisahkan memiliki makna yang berbeda ya. Kan tapi di sini yang dimaksudkan adalah makna yang sama. Yang dimaksudkan adalah usul fikih, bukan usul sendiri, bukan fikih sendiri. Oleh karena itu menurut ulama usul fikih, kalimat usul fikih itu adalah suatu kalimat mufrad, bukan laisa kalimat al-murakkab ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan faedah tentang masalah penjelasan dari al-aslu dan juga al-fiqhu ya, yang mana dua kalimat tersebut adalah penggabungan dari suatu dua kata ya. Akan tapi penggabungan dua kata itu ketika digabungkan itu menjadi mufrad, atau menurut ulama usul fiqh itu adalah suatu mufrad, bukan murakkab ya. Insyaallah pada penjelasan setelahnya akan kita jelaskan secara lebih detail apa itu al-aslu dan juga al-far'u, yang mana setelahnya kita juga akan masuk ke dalam al-fiqhu. Walaupun pada pertemuan sebelumnya udah al-faqih jelaskan tentang aslu dan juga al-far'u, akan tapi mengikuti dari alur dari kitab, insyaallah kita akan menjelaskan secara cepat. Insyaallah pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk al-faqih dan juga musyahidin. Insyaallah naktafi bihadzal qadar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.